Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ada di satu lingkungan, mungkin di kantor, tim, atau bahkan keluarga, terus kepikiran, wah andai aja kita bisa lebih saling dukung ya buat sama-sama maju? Sering banget kayaknya ya dengar atau ngerasain itu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal gagasan itu. Kita bakal fokus ke bab 8 dari materi sumber kita, buku Helping People Change. Betul. Yang isinya ngebahas soal gimana caranya membangun bukan cuma program ya, tapi budaya saling membantu. Jadi kayak kebiasaan gitu yang bisa mengubah sebuah organisasi. Tepat sekali. Jadi fokusnya emang gimana kita bisa nyiptain lingkungan kerja atau ya lingkungan manapun, di mana orang tuh secara aktif dan juga terampil ya, bantu orang lain buat berkembang. Oke. Tapi caranya itu yang penting. Caranya harus yang membangkitkan semangat positif. Nah, di materi ini disebutnya membangkitkan Positive Emotional Attractor, PEA. PEA, Positive Emotional Attractor. Apa tuh maksudnya? Kayak magnet gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Kayak magnet emosi positif. Jadi perasaan kayak harapan, antusiasme, optimisme, ngelihat kemungkinan baru. Nah, PEA ini bikin orang jadi lebih terbuka sama ide baru, sama pembelajaran, sama perubahan. Oh, jadi lawannya itu yang bikin orang malah nutup diri gitu ya? Nah, itu dia. Lawannya NEA, Negative Emotional Attractor. Itu magnet negatif, kayak rasa takut, cemas, rasa terpaksa, defensif. Nah, ini yang bikin orang cenderung nolak perubahan. Menarik. Dan kita bakal lihat nih, kenapa konsep PEA ini relevan banget. Nggak cuma di kantor aja, tapi bisa lebih luas lagi. Yuk kita mulai diskusinya. Kita bangun budaya yang didominasi PEA ini, apa kata sumbernya? Ada beberapa alasan kuat sih yang digarisbawahi di materi ini. Salah satunya, ya soal kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Pemimpin yang resonan. Pemimpin yang bisa nyambung secara emosional sama timnya. Yang bisa bangkitin semangat positif, bangkitin PEA tadi. Ah, oke. Nah, pemimpin kayak gitu tuh mutlak dibutuhin kalau mau motivasi dan bikin orang benar-benar terlibat. Tanpa koneksi emosional positif kayak gitu, perubahan yang bagus tuh susah buat bertahan lama. Masuk akal, jadi pemimpinnya harus bisa nge-charge energi positif timnya ya? Betul. Dan lebih dari itu, pendekatan membantu yang basisnya PEA ini, dampaknya bisa signifikan banget buat kelompok-kelompok yang mungkin sering ngadapin tantangan khusus atau kurang terwakili. Contohnya siapa aja tuh? Gaji. Iya ya, masih jadi isu besar itu? Nah, coaching atau pendampingan yang fokusnya ke PA, itu bisa nyediain semacam safe space gitu. Ruang aman yang suportif. Ruang aman buat apa? Curhat aja? Nah, bukan cuma itu. Ini bedanya. Bukan cuma buat ngeluh, tapi justru ruang buat refleksi karir, buat bangun visi masa depan, buat nyusun strategi gimana nyeimbangin kerjaan sama kehidupan pribadi. Jadi, fokusnya ke harapan dan kemungkinan. Itu yang bangkitin PA. Wah, oke. Jadi bukan cuma tempat nangis bareng, tapi tempat buat mimpi bareng dan cari solusi ya? Itu beda banget sih. Persis. Dan ini kan jelas relevan ya di banyak konteks. Di kerjaan Anda, di komunitas Anda, bisa jadi. Iya, bener banget. Tapi ya namanya juga membangun sesuatu yang baru ya, apa namanya budaya. Pasti nggak segampang ngomongnya kan? Ya jelas nggak? Apa aja tuh biasanya hambatannya, ada contoh nggak di materi ini? Ada banget. Materi ini ngasih beberapa contoh nyata dari organisasi yang udah coba. Misalnya di Moon, itu perusahaan manufaktur ya. Ada cerita dari Jeff Darner. Gimana tuh di Moon? Dia cerita, di awal-awal tuh prosesnya lambat banget. Susah gitu majunya. Hambatan utamanya, ya tebak apa? Paling soal waktu ya, manajer pada sibuk. Nah, itu dia, bener banget. Alasan klasik, para manajer ngerasa kejepit sama kerjaan sehari-hari. Ngerasa nggak punya waktu buat ngobrolin pengembangan sama anggota timnya. Wah ini sih kayaknya relate banget ya buat banyak orang yang dengerin. Terus gimana Moon ngatasinnya? Apa nyerang aja? Nggak dong. Kuncinya ternyata sabar sama konsisten. Jadi lewat pelatihan yang terus-menerus, terus dialog juga, diobrolin terus kenapa kok ini penting, pelan-pelan suasananya mulai berubah. Pelan-pelan ya, jadi nggak instan. Iya. Yang menarik nih, kata sumbernya, perubahan kecil pun mulai kelihatan. Itu misalnya ada momen-momen coaching singkat, informal gitu, yang kejadian spontan aja di lorong kantor atau abis rapat. Oh, jadi dari hal-hal kecil gitu ya mulainya? Betul. Ini nunjukin banget kalau bangun budaya itu kayak lari maraton, bukan sprint.
Dimulai dari interaksi kecil-kecil tapi konsisten. Oke, konsistensi jadi kunci ya. Ada contoh tantangan lain mungkin dari perusahaan yang beda? Ada. Di Cisco. Ini cerita dari Niloufar Godz. Masalahnya beda lagi di sana. Gimana tuh di Cisco? Kalau di Cisco, mereka tuh udah punya banyak banget program atau inisiatif coaching. Udah jalan macem-macem. Loh, bagus dong kalau gitu. Kok jadi tantangan? Nah, justru itu masalahnya. Saking banyaknya, jadi tersebar di mana-mana, nggak terkoordinasi, akhirnya malah jadi mahal biayanya dan nggak efisien. Ah, gitu ya. Jadi kebanyakan malah nggak bagus juga ya kalau nggak diatur. Iya, ini pelajaran penting sih. Antusiasme aja tuh nggak cukup ternyata. Perlu ada struktur, perlu koordinasi, perlu pengawasan juga, biar program coaching yang skalanya gede bisa benar-benar efektif dan ngasih hasil. Jadi bukan cuma soal mulai coaching, tapi ngelolanya itu juga penting banget. Bener juga ya. Terus ada contoh dari FBI juga kan ya? Ini lingkungannya beda banget nih cerita dari EMI Group. Betul, ini tantangannya skala super besar dan tekanannya luar biasa. Bayangin aja ngurusin pengembangan karir buat 25.000 staf. Wow. Dan itu di bawah sorotan publik yang ketat, plus dinamika politik yang rumit. Terus gimana mereka ngelakuin coaching di situasi kayak gitu? Mereka emang pakai coach eksternal juga sih, terutama buat program orientasi eksekutif baru atau buat bantu orang pas transisi karir. Tapi ya itu, anggarannya terbatas. Nah, terus gimana solusinya kalau budget mepet? Mereka jadi kreatif. Mereka dorong praktik self-coaching, pembinaan diri sendiri. Self-coaching? Maksudnya gimana tuh? Salah satunya lewat latihan mindfulness. Kan di lingkungan tekanan tinggi kayak FBI, mindfulness itu bantu banget buat ngelola stres. Ningkatin kesadaran diri, biar bisa ambil keputusan lebih jernih. Nah itu semua kan elemen penting ya dalam pembinaan diri. Oh, gitu caranya. Jadi disesuaikan sama kondisi dan kebutuhan ya? Solusinya bisa beda-beda? Iya, nunjukin perlunya adaptasi sama solusi inovatif sesuai konteks masing-masing. Oke deh. Jadi kita udah lihat nih, kenapa ini penting, terus tantangannya apa aja. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Materi Anda ini kan nyebutin ada 3 jalur utama ya, yang biasanya diambil organisasi buat nanemin budaya saling bantu atau coaching ini. Yang pertama apa tadi? Peer coaching ya? Iya, peer coaching atau pendampingan sebaya. Nah, itu intinya apa sih? Intinya sih, orang-orang yang statusnya atau posisinya setara, itu saling bantu buat berkembang. Bisa soal pribadi, bisa soal profesional. Jadi sengaja bukan atasan bawahan ya? Betul, sengaja dirancang gitu. Prosesnya sering banget melibatkan refleksi bareng, diskusi yang dalam. Kata para ahli yang dikutip di sini, kayak Kathy Cram misalnya, ini tuh proses yang dinamis. Tujuannya ya buat dorong orang, netapin tujuan pribadi, belajar terus-menerus, sama mecahin masalah bareng-bareng. Apa sih yang bikin ini menarik dibanding katakanlah di mentoring sama atasan langsung? Kok kayaknya lebih enak ya? Nah, ada beberapa keuntungan kunci nih yang disorot. Pertama, biasanya rasanya tuh kurang mengancam. Nggak ada nuansa dinilai atau tekanan hierarki yang bisa bikin orang jadi defensif atau takut, yang micu NEA tadi. Ah, iya bener juga. Kadang kalau sama atasan kan ada sungkannya ya. Nah, peer coaching ini manfaatin kekuatan hubungan yang setara buat ngatasin resistensi itu. Jadi lebih gampang nimbulin suasana PEA yang positif secara organik. Kedua, ini secara alami bisa bangun kepercayaan sama hubungan yang lebih kuat antara rekan kerja. Oke, ada lagi? Ketiga, soal biaya. Jelas ini lebih irit ya, karena nggak perlu bayar coach profesional dari luar. Dan yang paling penting, kalau dilakuin benar, ini bisa numbuhin budaya saling dukung secara alami, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ya? Kayak gerakan gitu jadinya. Iya, contoh klasik yang disebut di materi ini tuh Alcoholics Anonymous, AA. Itu kan kekuatannya di dukungan sebaya ya, dan terbukti efektif banget buat bantu orang berubah perilaku, padahal perubahannya susah banget. Wah, iya juga ya, AA. Itu contoh kuat banget soal kekuatan peer support. Terus, materi ini bilang kelompok peer coaching bisa kayak keluarga baru. Gimana tuh maksudnya? Iya, bisa sampai segitunya. Kalau udah klik banget, bisa jadi support system emosional yang positif, yang PAE tadi. Dan itu bisa nular kemana-mana. Kedengarannya kan bagus banget ya? Banget. Tapi saya jadi kepikiran nih, ada resikonya nggak sih? Jangan-jangan malah jadi ajang curhat atau ngeluh bareng aja kalau nggak ada arahnya? Nah, itu resiko yang valid banget. Dan materi ini nyebutin kok, itu potensi sisi gelapnya. Oh, ada sisi gelapnya juga. Iya,
Kalau kelompoknya cuma kejebak ngomongin masalah terus, ngeluh, bahas yang negatif-negatif aja, itu malah bisa ngaktifin NEA secara kolektif. Bukannya maju, malah jadi pesimis bareng. Waduh, bahaya juga ya. Terus gimana biar nggak gitu? Kuncinya di fokus percakapannya. Lebih banyak bahas masalah sama keterbatasan, NEA, atau lebih banyak bahas kemungkinan, mimpi, sama solusi, PEA. Itu yang nentuin. Oke, fokus ke yang positif dan solusi ya. Ada contoh yang bagus nggak? Ada. Contoh bagus banget dari program Professional Fellows di Case Western Reserve University. Di sana, kelompok sebayanya jadi sistem pendukung jangka panjang, dan mereka secara eksplisit fokus bahas aspirasi sama mimpi masa depan. Dibangunnya lewat aktivitas yang emang ngebangkitin PEA, kayak saling cerita visi pribadi, nunjukin kepedulian yang tulus. Wah, keren ya. Jadi emang sengaja dirancang buat fokus ke PEA. Iya. Ini ngingetin sama support group atau T-group, training group zaman dulu, tahun 60-an 70-an. Itu kelompok pelatihan yang fokusnya ke pengembangan dinamika interpersonal sama kesadaran diri. Terus formatnya bisa macam-macam nggak sih peer coaching ini? Tadi disebut ada personal board of directors, developmental networks, apaan tuh? Itu beberapa variasi konsepnya aja sih. Personal board of directors tuh kayak Anda ngebentuk dewan penasihat pribadi gitu. Dewan Penasihat Pribadi. Iya, isinya orang-orang terpercaya yang Anda pilih sendiri, bukan karena jabatan mereka, tapi karena Anda hargain pandangan sama dukungan mereka buat bantu Anda berkembang. Kalau developmental networks, itu lebih ke jaringan hubungan yang lebih luas, yang secara kolektif dukung pertumbuhan Anda. Oh, oke. Jadi nggak harus satu grup formal gitu ya? Nggak harus, intinya format bisa macam-macam. Bisa pasangan, bisa kelompok kecil, bisa jaringan yang lebih luas. Tapi yang paling penting tuh, kata materi ini, bukan formatnya, tapi kualitas hubungannya. Kualitas hubungannya? Iya, ada kesadaran diri, ada ruang buat refleksi. Dan yang paling penting, ada kepedulian yang tulus. Fokusnya ke ikatan emosional sama pengembangan diri, bukan cuma nyelesain tugas bareng. Ada studi dari Druskat and Case yang dikutip di sini, itu nunjukin secara empiris loh, kalau norma tim yang nekerin hubungan suportif, itu dampaknya beda banget dibanding tim yang cuma fokus ke tugas aja. Menarik banget ini. Nah, buat Anda yang dengerin nih, mungkin jadi tertarik nyoba ya. Gimana cara mulainya biar nggak kerasa aneh atau maksa gitu? Ada saran praktis nggak dari materinya? Ada. Sarannya simpel banget. Mulai dari yang kecil dan sederhana. Sekecil apa tuh? Ada contoh menarik dari Covidien. Itu perusahaan alat kesehatan. Mereka mulainya gampang banget. Cuma minta tiap orang buat cari satu orang aja rekan kerja lain yang mereka percaya. Satu orang aja. Iya, satu aja. Buat diajak ngobrol rutin soal pengembangan diri. Nah, kalau hubungan pasangan ini udah jalan enak, baru deh pasangan ini didorong cari pasangan lain. Terus gabung jadi grup 4 orang. Kuartet gitu? Oh, gitu caranya. Pelan-pelan ya. Iya, pesannya jelas banget. Ini bisa dimulai dari hal sekecil mungkin. Kuncinya di konsistensi tadi. Biar interaksi suportif ini pelan-pelan jadi kebiasaan, terus akhirnya jadi bagian dari budaya kerja. Mulai dari satu percakapan aja ya. Itu kedengerannya jauh lebih mungkin dilakuin sih. Betul, dan potensi jangka panjangnya luar biasa loh. Materi ini malah kasih contoh ekstrim. Ada kelompok studi dokter gigi yang rutin ketemuan sampai 45 tahun. Wow, 45 tahun, lama banget. Iya. Atau contoh yang lebih santai. Ada kelompok mahasiswa S2 yang namain diri mereka Vino and Videos. Mereka rutin ketemuan buat diskusi sambil santai. Ini semua nunjukin kekuatan hubungan jangka panjang yang dibangun di atas kepercayaan sama dukungan buat berkembang bareng. Oke. Paham banget soal peer coaching ini. Nah, itu kan pendekatan pertama ya. Kalau misalnya peer coaching dirasa kurang terstruktur atau mungkin nggak cukup buat kebutuhan tertentu, materi Anda kan juga bahas opsi lain yang lebih formal ya. Iya, benar. Yaitu pakai coach internal atau eksternal ya. Betul. Ini jalur kedua. Kita rekrut coach profesional. Bisa dari dalam organisasi, internal, bisa dari luar, eksternal. Nah, disinilah biasanya muncul tantangan sama pertanyaan penting soal milihnya gimana, terus soal sertifikasi coach. Nah, soal sertifikasi ini gimana? Kan banyak banget tuh lembaga sertifikasi coach. Materi Anda ini nyorot 2 jenis utama sertifikasi yang perlu kita pahami. Pertama, ada sertifikasi dari universitas atau lembaga pelatihan swasta.
Oke. Sertifikasi jenis ini intinya ngesahin kalau si coach udah nguasain pendekatan spesifik yang diajarin sama lembaga itu. Tapi ya gitu, nilai tambah sertifikasi ini bergantung banget sama cocok enggaknya pendekatan itu sama kebutuhan klien. Dan sayangnya, jarang banget ada studi dampak independen yang dipublikasiin buat buktiin efektivitas pendekatan itu secara objektif. Jadi belum tentu efektif ya meskipun punya sertifikat dari lembaga A atau B gitu. Bisa jadi, bergantung banget sama kebutuhannya. Terus jenis kedua, Oke, jenis kedua apa? ini dari Asosiasi Profesional Coaching. Yang gede-gede itu loh, kayak ICF, International Coach Federation, WABC, Worldwide Association of Business Coaches, atau CCE, Center for Credentialing and Education. Iya tahu. Yang udah terkenal itu ya? Nah, asosiasi ini ngesertifikasi kredibilitas coach berdasarkan model kompetensi yang mereka kembangin sendiri. Tapi, ini bagian yang mungkin bikin kaget nih buat sebagian Anda. Kenapa? Ada apa? Menurut materi sumber ini, belum ada bukti empiris yang dipublikasiin yang secara meyakinkan nunjukin kalau model kompetensi dari asosiasi-asosiasi ini benar-benar bikin seorang coach jadi lebih efektif. Serius? Jadi sertifikasi dari asosiasi gede itu belum tentu jaminan coachnya efektif gitu. Ini lumayan penting sih infonya. Emang signifikan. Riset yang sering dikutip sama asosiasi ini tuh umumnya survei opini. Jadi nanya ke para coach sendiri, kompetensi apa sih yang mereka anggap penting? Bukannya studi hasil nyata, outcome studies, yang ngukur dampak coaching ke klien secara objektif. Wah, oke. Jadi kesimpulannya apa nih soal sertifikasi? Poin pentingnya buat Anda kalau lagi mikir mau pakai coach eksternal atau ikut program sertifikasi. Jangan terlalu silau sama label sertifikasi dari asosiasi ternama. Fokusnya lebih ke pahamin benar-benar pendekatan si coach. Cocok nggak sama kebutuhan Anda atau organisasi Anda? Terus lihat bukti nyata hasil kerjanya kalau ada. Jangan cuma lihat kredensial di atas kertas saja. Oke, ini perspektif yang berharga banget sih. Perlu diingat nih kalau mau cari coach. Sip, sekarang kita lanjut ke pendekatan ketiga yang disebut di materi ini. Ngembangin para manajer buat jadi coach buat tim mereka sendiri. Benar. Jalur ketiga ini intinya investasi ke pelatihan sama pengembangan para manajer. Jadi mereka nggak cuma ngelola tugas saja, tapi juga secara aktif ngebina dan ngembangin anggota timnya. Ada contohnya? Ada dari Marriott International. Diceritain sama Chris BR. Mereka punya program khusus buat nanemin mindset coaching ke para manajer. Tujuannya jelas, biar manajer bisa mimpin tim yang adaptif, kinerjanya tinggi, fokusnya ke ngasih feedback pengembangan yang bagus, dorong kolaborasi, sama fasilitasi pengembangan anggota tim secara just in time. Pas dibutuhin aja gitu. Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya bukan ide baru banget kan ya? Tadi disebut contoh Monsanto tahun 70-an udah coba juga. Tepat. Bukan ide baru. Terus kenapa sekarang jadi makin penting? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, data nunjukin kalau kesempatan buat ngembangin diri dan ngembangin orang lain itu jadi faktor penting buat manajer betah di perusahaan. Oh, jadi manajernya juga seneng kalau bisa ngembangin timnya ya? Iya. Kedua, riset juga nunjukin kalau mayoritas manajer tuh emang pengen kok ngembangin anggota timnya, ada keinginannya. Ini menarik nih. Tadi kan di contoh Moen kita denger manajer ngerasa nggak punya waktu. Tapi di sini dibilang mereka justru pengen ngembangin timnya. Gimana nih nyambunginnya? Kok kayak kontradiksi? Pertanyaan bagus banget. Kontradiksinya seringkali bukan di niat, tapi di kurangnya pemahaman sama keterampilan. Maksudnya? Manajer mungkin pengen, tapi nggak tahu gimana caranya yang efektif. Atau nggak sepenuhnya paham kenapa pendekatan coaching yang fokus ke PEA, ke potensi, ke nanya-nanya, itu beda dan seringkali lebih nampol dampaknya dibanding cuma ngasih instruksi atau nilai aja, yang bisa micu NE. Oh, oke. Jadi pengen tapi nggak tahu caranya atau nggak yakin sama manfaatnya gitu ya? Bisa jadi. Makanya, pelatihan jadi penting banget. Bukan cuma ngajarin teknik coaching doang, tapi juga ngebangun pemahaman yang dalam soal kenapa pendekatan ini penting dan gimana dampaknya ke motivasi sama kinerja. Ada contoh sukses nggak pelatihan kayak gini? Ada. Materi ini kasih contoh Dr. Patrick Runnels. Dia psikiater, ngelatih dokter-dokter muda fellow di bidang psikiatri pakai pendekatan berbasis PYA ini. Hasilnya? Gimana hasilnya? Reaksi dokter-dokter muda itu positif banget,
Dan yang lebih penting, mereka mulai secara aktif nerapin metode coaching yang bangkitin PYA ini pas interaksi sama pasien dan kolega mereka. Wah, keren ya. Bisa langsung dipraktekin gitu. Iya, dampak strategisnya bisa gede banget loh kalau cukup banyak manajer di satu organisasi secara konsisten nerapin coaching berbasis PYA, lama-lama kan jadi kebiasaan, jadi norma baru. Jadi budayanya berubah gitu ya. Betul, nanti tercipta budaya kerja yang lebih peduli, lebih fokus ke pengembangan, lebih manusiawi lah. Dan ini kan nyambung banget ya sama apa yang dicari generasi milenial dan sesudahnya di tempat kerja. Makna, tujuan, sama kesempatan buat berkembang. Jadi ini bukan nambahin kerjaan baru buat manajer yang udah sibuk ya, tapi lebih ke ngubah cara mereka mimpin. Jadi coaching tuh bagian dari gaya kepemimpinan mereka. Tepat sekali. Ini ngubah ekspektasi, ngubah sinyal soal perilaku apa sih yang dihargain di organisasi ini. Dan ujung-ujungnya, ya itu tadi perubahan perilaku kolektif inilah yang ngubah budaya. Kayak kata Nilufar Gordes dari Cisco lagi, kita butuh sistem yang berkelanjutan, bukan cuma program sesaat. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Pada akhirnya sih, materi ini kayak ngasih gambaran gitu ya. Gimana revolusi budaya coaching ini bisa terjadi secara organik. Dimulai dari mana? Ya dari obrolan-obrolan kecil aja. Obrolan kecil? Iya, obrolan yang bangkitin PEA antara dua orang. Terus energi positifnya itu nyebar, nular gitu, lewat penularan emosi. Pelan-pelan mulai terbentuk kelompok-kelompok peer coaching yang saling dukung. Terus gimana biar jadi budaya? Nah, kalau jumlah orang yang aktif terlibat di praktek saling bantu ini udah cukup banyak, udah mencapai masa kritis, beberapa penelitian nyebut angka sekitar sepertiga populasi gitu. Nah, di titik itu, praktik ini bakal berubah status dari sekedar inisiatif jadi norma budaya baru yang udah nempel di organisasi. Wow, jadi dari obrolan kecil bisa jadi perubahan besar ya. Bayangin aja dampaknya kalau satu obrolan suportif Anda hari ini, yang fokus bantu orang lihat potensi sama mimpinya, ternyata bisa jadi pemicu awal perubahan yang lebih gede di lingkungan Anda. Iya kan? Potensinya gede banget. Tentu, ya tadi kita udah singgung juga, ada tantangannya. Nggak semua orang langsung nyaman ngomongin mimpi misalnya. Tapi potensi transformasinya itu loh. Bener banget. Jadi ya, poin utamanya, bangun budaya saling bantu yang akarnya di interaksi sehari-harian konsisten, bangkitin sisi positif, potensi harapan PEA ini bener-bener punya kekuatan buat ngubah cara kerja organisasi. Dan bahkan hubungan kita di luar kerjaan juga. Jadi lebih baik, lebih produktif, dan lebih manusiawi aja rasanya. Jadi kesimpulannya nih ya, bangun budaya saling membantu ini bukan cuma bagus kalau ada, tapi bisa jadi kunci transformasi yang nyata. Dan kuncinya ada di kualitas interaksi sehari-hari kita, yang bisa bangkitin energi positif atau PEA itu. Betul sekali. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Berdasarkan semua yang udah kita gali dari bab 8 ini, dengan segala kemungkinan dan tantangannya, langkah konkret paling kecil apa sih yang bisa Anda ambil hari ini atau minggu ini deh, buat mulai nanam bibit budaya saling bantu ini di lingkungan Anda sendiri. Sekecil apapun langkah itu. Langkah kecil apa ya? Mungkin di tim kerja Anda, atau di tengah keluarga, atau di lingkaran pertemanan Anda. Pertanyaan reflektif yang bagus banget ini. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.